Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi ya. Hari ini BIM akan belajar tentang adjektif. Nah, apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsi adjektif itu sendiri adalah menggambarkan objek tertentu. Nah, objek itu bisa berupa hewan, bisa berupa manusia, dan juga bisa berupa benda. Nah, ketika ingin menggambarkan suatu objek tertentu, kita memerlukan adjektif dalam suatu kalimat. Nah, ini adalah materi tentang adjektif dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana adjektif itu bekerja dan apa fungsi adjektif itu sendiri. Yuk kita belajar sama-sama. Adjektif biasanya diikuti dengan noun. Jadi setelah kalian menggunakan adjektif selalu diikuti dengan noun. Kenapa? Karena yang pertama tadi bahwa fungsi adjektif adalah menggambarkan suatu benda atau suatu objek tertentu. Bisa manusia, hewan, ataupun benda. Oke, misalkan adjektif plus noun ya. It is nice day today. Nice, it's mean adjective. And day, it's mean noun. Dan yang kedua, Laura has got brown eyes. Brown itu adalah adjektifnya, kemudian eyes adalah nounnya. Kemudian, there is a very old bridge in this village. Old adalah adjektifnya, bridge adalah nounnya. Ya, kemudian, do you like Italian food? Italian adalah adjektifnya, food adalah nounnya. I don't speak any foreign languages. Jadi foreign ini adalah adjektifnya, kemudian languages adalah nounnya. Begitu pula dengan there are some beautiful yellow flowers in the garden. Yellow adalah adjektifnya atau beautiful yellow adalah adjektifnya ya. Kemudian flowers adalah nounnya. Nah, teman-teman semua, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah diterangkan baru menerangkan pola kalimatnya. Lain lagi kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia itu menerangkan baru diterangkan. Misalkan, kalau menerangkan diterangkan ini berarti ini meja, meja berarti besar. Misalkan meja besar, meja berarti menerangkan ke meja, diterangkannya bahwa deskripsinya meja itu besar. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu lain. Lainnya bagaimana? Lainnya adalah diterangkan baru menerangkan. Misalkan diterangkannya bahwa misalkan nice day, nice day-nya itu diterangkan dan day-nya adalah menerangkan. Menerangkan bahwa hari ini cerah seperti itu. Oke, jadi ingat-ingat bahwa penggunaan adjektif adalah sebelum kata benda. Oke, nah kemudian endingnya atau akhir dari adjektif itu always the same atau sama. Jadi kalau objek itu banyak, itu tidak mempengaruhi adjektifnya berubah ditambah dengan es atau s ya di belakang katanya. Misalkan nih, yang paling bawah ini a different place, different places, not difference. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan kata a different place, sebuah tempat yang berbeda. Nah, itu kan tunggal ya. Itu sama ya, difference ya difference. Kemudian ini ada different places. Tempat-tempat ini berbeda. Nah, tempat-tempat ini menunjukkan banyak tempat. Tetapi tidak akan pernah mengubah bentuk dari difference itu sendiri atau adjektif itu sendiri. Sehingga bukan menjadi different places, tetapi tetap different places. Jadi noun-nya saja yang dibuat jamak atau banyak seperti itu. Nah, untuk penggunaan adjektif selanjutnya yaitu be atau to be. Ada am, is, are, was, dan were. Itu to be dalam bahasa Inggris. To be itu sendiri adalah sebenarnya adalah kata kerja. Adalah to be verb. To be itu bisa masuk ke dalam kalimat ketika kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Nah, jadi kalau kita menggunakan adjektif, boleh menggunakan to be. Jadi setelah to be, kalian diikuti dengan adjektif. Misalkan kalimat yang pertama, the weather is nice today. Cuacanya hari ini sangat baik ya. Nice adalah adjektifnya, kemudian is-nya adalah to be-nya. Nah, letak to be itu adalah sebelum adjektif. Jadi adjektif itu tetap menjadi adjektif, kemudian to be berfungsi sebagai
to be verb atau predikat di dalam suatu kalimat itu. Kenapa ada to be masuk di situ? Karena suatu kalimat itu tidak memiliki predikat atau kata kerja, sehingga to be lah sebagai penggantinya. Oke. Kemudian untuk kalimat 2, 3, 4, 5, 6 sama ya, tapi kita baca sama-sama, oke? These flowers are very beautiful. Are is to be, beautiful is adjective. Are you cold? Nah, are you cold adalah bentuk tanyanya ya. Are adalah adjective, cold adalah adjektifnya. I'm hungry. Can I have something to eat? The film wasn't very good. It was boring. Please be quiet. I'm reading. Nah, seperti itu. Jangan lupa bahwa to be diletakkan sebelum adjektif itu sendiri. Oke. Nah, untuk peraturan yang ketiga, ketika kalian menemukan atau menjumpai kata-kata seperti ini ya, look, feel, smell, taste, sound, plus adjective. Jadi boleh kalian mengikutinya dengan adjective atau kata sifat. Ini adalah kata kerja semua ya, ada look, feel, smell, taste, sound itu adalah kata kerja semua. Misalkan you look tired, yes I feel tired. Di sini ada look ya, kamu kelihatan capek, ya saya merasa capek. Jadi kalau kalian menjumpai look tak feel, nah boleh diikuti dengan adjective. Kemudian George told me about his new job. It sounds very interesting. Jadi di sini ada sound-nya, adalah kata kerjanya, kemudian kita diikuti dengan interesting atau adjective-nya. Oke, don't cook that meat. It doesn't smell good. Jangan masak daging itu ya, karena baunya sudah nggak bagus atau nggak enak. Kemudian smell adalah kata kerjanya, good adalah adjective. Begitu ya. Kalau dalam kata kerja, kita biasanya ada namanya subjek, kemudian predikat, kemudian baru objek. Objeknya kita isi dengan adjective. Misalkan di sini ada tabel ya, 3 ya. Yang pertama, tabel pertama, he is tired. He feel tired. He looks tired. Nah, itu boleh. Kemudian the second table, they are American. They look American. They sound American. Seperti itu. Jadi yang di tengah ini adalah kata kerjanya. Yang pertama adalah subjeknya ya, atau orang atau benda. Seperti itu. Kemudian it is good. It smells good. It tastes good. Nah, seperti itu. Jadi ada subjek dulu, kemudian diletakkan kata kerjanya, kemudian baru disusul dengan adjektif. Jadi he sebagai subjek, is, feel, look sebagai kata kerja, kemudian yang terakhir adalah sebagai objeknya atau adjektifnya. Begitu untuk menyusun suatu kalimat. Nah, it's time exercise 1. Ini waktunya kalian untuk latihan yang pertama. Yang pertama ini, kalian disuruh apa? Kalian disuruh untuk menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang baik atau kalimat yang benar. Nomor 1 adalah contohnya. Ada new, ada live in, ada house, ada they, ada a. Nah, ketika itu berantakan kan ya, jadi kalian bisa menyusunnya menjadi they live in a new house. Ada subjeknya, kemudian kata kerjanya, kemudian kata sifatnya, baru noun-nya. Ingat bahwa dalam suatu kalimat yang sempurna kita harus memiliki subjek, predikat, objek. Minimal itu. Oke, silakan dilanjutkan untuk nomor 2 sampai nomor 5. Good luck! Untuk exercise kedua, kalian ini disuruh apa? Yaitu kalian disuruh menggunakan adjektif atau kata sifat dan noun atau kata benda untuk melengkapi tiap-tiap kalimat di bawah ini. Nah, untuk yang di atas, ini adalah kumpulan dari vocabulary atau kosakata di mana terdiri dari adjektif sama noun. Misalkan air, black, itu adalah adjektif. Dangerous itu adalah adjektif. Kemudian noun-nya adalah holiday, job, knife, water, dan sebagainya ya. Itu adalah noun-nya. Jadi, bagaimana caranya? Nomor 1 itu adalah contohnya ya. Do you speak any foreign language? Jadi yang ada warna merah, ya, kata-kata warna merah ini adalah kumpulan dari dimana saya mengambil satu adjektifnya di atas, kemudian language adalah saya mengambil satu noun-nya di atas. Saya gabungkan, kemudian saya isikan ke dalam kalimat supaya kalimat itu menjadi kalimat yang
sempurna. Misalkan, do you speak any foreign language? Atau do you speak any foreign languages? Nah, jadi foreign itu menunjukkan bahwa adjektif, bahwa language adalah noun-nya. Begitu pula dengan nomor 2, 3, 4, dan 5, 6, 7 ya. Kalian bisa memilih atau menggabungkan antara adjektif dan noun-nya terlebih dahulu di atas. Kalau sudah sesuai, baru kalian isikan adjektif dan noun itu, gabungan adjektif dan noun itu ke dalam kalimat sehingga kalimat itu menjadi kalimat sempurna. Begitu ya, silakan mengerjakan dan tetap semangat. Good luck! Thank you for your attention about this material today ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan yang tidak jelas, kalian bisa menanyakan itu melalui sosial media, misalkan Instagram, WA, ataupun email ke saya. Nah, ataupun juga bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Bye!